Hai, bertemu dengan saya Roseli Sinaga. Saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis. Adapun perencanaan bisnis yang saya lakukan yaitu perencanaan bisnis pisang crispy. Ada latar belakang yang membuat saya membuat rencana bisnis pisang crispy. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, karena pada masa ini banyak makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Halnya masyarakat menginginkan makanan yang rasanya enak dan murah tanpa mempedulikan isi yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itu, saya menyediakan makanan yang rasanya enak dengan cukup murah serta sederhana dan higienis. Bisnis yang saya rencanakan adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yaitu pisang crispy. Sasaran pasarnya adalah masyarakat yang sibuk atas kegiatan sehari-harinya, yang sering sekali tidak mempunyai waktu untuk menyempatkan sarapan atau makan di sela-sela kesibukannya. Masalah tersebut sering sekali dialami oleh para pekerja kantoran, terutama para mahasiswa dan pelajar. Hal tersebut memberikan saya satu ide bisnis yang bergerak di bidang kuliner tersebut. Pisang crispy merupakan cemilan yang berbahan pisang. Rasanya gurih dan juga manis karena diberi lelehan coklat dan keju, membuat makanan ini disukai oleh banyak orang. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai makanan ini. Pisang crispy ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saat jam istirahat kuliah, terlebih ketika ditemani dengan secangkir minuman dingin atau sejenisnya, maka pisang crispy sangat cocok sebagai makanan cemilan untuk menghindar rasa lapar. Saya memilih usaha ini karena pisang crispy menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan juga memiliki manfaat yang tinggi, dan pisang juga sangat mudah didapatkan. Indonesia merupakan penghasil sebuah pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga berkualitas dan beragam jenisnya. Pisang crispy akan menjadi usaha bisnis kecil yang menguntungkan sejak dulu, mulai berkembang dengan berbagai rasa. Adapun gambaran perencanaan bisnis pisang crispy saya adalah pada gambar berikut ini. Tak lupa sejarah pisang crispy masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Pisang merupakan salah satu jenis buah yang dapat diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari kolak, aneka keripik, goreng pisang, hingga yang tidak kalah populer yaitu pisang crispy. Pisang crispy sebenarnya bentuk pengembangan dari gorengan yang telah ada sebelumnya. Pisang goreng sendiri terdapat dua jenis, yakni pisang yang digoreng dan berbalut tepung, dan pisang yang dikupas digoreng begitu saja tanpa dibalut dengan tepung. Pisang goreng awalnya diperkenalkan oleh bangsa Portugis yang memiliki kebiasaan menyantap pisang sebagai menu sarapannya. Kebiasaan tersebut dibawa ke Asia Tenggara ketika Portugis menjajah Indonesia. Mereka menambahkan tepung ke dalam sebuah pisang yang telah dikupas kulitnya lantas digoreng. Kebiasaan tersebut menyebar di masyarakat Indonesia dan diadopsi hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan dunia kuliner, pisang goreng memiliki banyak varian penyajian. Salah satunya adalah disajikan dengan menggunakan tepung panas sehingga crispy, atau lebih dikenal dengan sebagai pisang crispy. Pisang crispy merupakan pisang yang digoreng kemudian dibubuhi aneka topping di atasnya seperti keju dan coklat. Modal usaha bisnis yang saya butuhkan ketika ingin melakukan perencanaan bisnis pisang crispy yaitu dengan modal awal kompor gas 1 unit seharga 75.000, tabung gas 3 kg 1 unit dengan harga 160.000, kuali 1 unit dengan harga 154.000, penjepit gorengan 1 unit seharga 5.000, sendok goreng 1 unit dengan harga 8.000, saringan gorengan 1 unit dengan harga 17.000, lap 2 unit dengan harga 10.000, pisau 1 unit dengan harga 5.000, parutan keju 1 unit dengan harga 4.000. Maka total harga awal yang saya butuhkan yaitu Rp438.000. Biaya variabel harian atau biaya produksi yang dibutuhkan sehari-hari yaitu biaya bahan utama pisang raja 3 sisir, 1 sisir dengan harga 16.000, maka jumlah harga 48.000. Minyak goreng 2 kg 1 kg seharga 16.000, maka total harga 32.000. Tepung terigu seperempat
kilogram dengan harga 7.000, tepung panir setengah kilogram dengan harga 10.000, susu kental manis coklat 1 kaleng dengan harga 11.000, keju Kraft dengan 175 gram 2 kotak maka harga 50.000, dus snack 50 plastik dengan harga 35.000, kantong kresek 50 plastik dengan harga 5.000, isi ulang tabung gas 3 kilo 1 tabung dengan harga 20.000, gula pasir seperempat kilo dengan harga 4.000. Maka total variabel harian produksi yang saya butuhkan itu Rp222.000. Harga jual produk. Perhitungan jumlah harga jual produk dengan BEP atau break even point, yang dimana titik impas atau titik balik. Total biaya produksi sama dengan 22.000. Jumlah yang diproduksi 16 kotak. 16 kotak ini saya dapatkan ketika saya ingin melakukan penjualan satu hari itu 16 kotak. Dari hasil biaya produksi, maka harga minimal sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Total biaya produksinya satu hari 22.000 dibagi dengan 16 ini yaitu 16 kotak yang saya inginkan penjualan dengan satu hari, maka dapat harga minimal yang saya jualkan dengan 13.875.000. Maka harga minimal yang saya jual minimal harga Rp13.875.000 untuk mencapai titik balik modal biaya produksi. Untuk mencapai laba dan mencukupi total seluruh biaya, maka saya akan menaikkan harga jual yaitu Rp16.000. Jumlah minimal produksi yaitu jumlah yang akan saya targetkan yang harus saya penuhi satu harinya agar balik modal, sama dengan total biaya produksi dibagi dengan harga persatuan. Total biaya produksinya ada 22.000 per hari dibagi dengan harga persatuan yaitu 16.000, maka sama dengan 13,87 dibulatkan menjadi 14 kotak per harinya. Target balik modal dari biaya seluruhan yaitu modal awal dengan modal harian dengan perhitungan BEP atau break even point. Asumsinya dalam satu bulan ada 4 minggu, penjualan rata-rata 84 kotak per minggu, 14 kotak per hari dikali dengan 6 hari. Penjualan rata-rata per bulan 84 dikali 4 sama dengan 336 kotak. Total laba kotor 16.000 dikali dengan 336 sama dengan Rp5.376. Modal awal ditambah dengan modal variabel harian 1 bulan sama dengan 438 ditambah dengan 5.328.000, jumlahnya sama dengan Rp5.766.000. Maka target balik modal dihitung dengan BEP break-even point yaitu 5.766 dengan harga itu dari laba kotor yang ditemukan tadi dibagi dengan 5.376 yaitu total jumlah keseluruhan modal yang diperlukan selama 1 bulan sama dengan 1,07 dibulatkan menjadi 1 kurang lebih 1 bulan. Maka BEP usaha ini selama 1 bulan modal awal pembelian alat-alat dan bahan usaha sudah bisa tertutupi, sementara alat dan bahan-bahan tersebut masih memiliki nilai pakai atau nilai guna untuk kelangsungan keseharian selanjutnya. Metode pemasaran. Metode pemasaran yang saya lakukan ketika ingin menjual pisang crispy dengan 4P yaitu produk, price, promotion, placement. Produk itu karena perut saya dalam makanan kudapan yang siap saji, jadi saya akan lebih mengutamakan makanan yang steril dan dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bila dari kemasan, saya akan memakai tempat dus snack. Yang kedua ada price. Dari harganya saya akan mematok harga yang relatif ekonomis dengan harga Rp16.000 per kotak. Promotion yaitu promosi yang akan saya gunakan untuk menarik pelanggan pada saat pertama kali membuka usaha, yaitu dengan membuat brosur di media sosial seperti story WA dan IG, Instagram, seperti brosur berikut ini. Dan keempat ada placement. Pada penempatan tempat usaha, saya akan memulai di rumah atau jualan online dengan penawaran media sosial. Lalu jika ada perkembangan dalam segi pembelian, maka pemasaran akan dilakukan di suatu lokasi tertentu yang strategis dengan membeli lokasi tetap.
Sepertinya ada yang kurang dari suatu presentasi saya, tentunya suatu proses produksi atau pembuatan. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui rasanya dan jika berminat, segera nantinya membelikan suatu perencanaan bisnis saya. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Bye.